death. Ya. Jadi bukan kematian normal. Kita assume itu dulu Pak ya. Karena menurut saya kan kalau kita langsung menganggap bahwa ini adalah kematian normal, ya udah selesai aja nih. Iya, betul. Waktu itu kalau Sambo pun kalau itu dianggap kematian normal, selesai aja nih. Selesai, gitu. betul. Jadi kan kita harus berprasangka dulu nih sebelum kita tahu. Nah, dia itu kan diplomat muda. Arya itu diplomat lapangan dan juga saksi kasus TPPO. Ya. Ketika kita teliti seperti itu, ada yang spekulasi bahwa kematiannya itu juga menguntungkan sindikat. Ya, Polda Metro Jaya hari ini menggelar rapat koordinasi dan paparan hasil penyelidikan terkait kematian diplomat muda. Pihak internal maupun eksternal dihadirkan dalam rapat koordinasi dan paparan hasil penyelidikan pada hari ini. Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Polisi telah menemukan titik terang. Pekan berikutnya polisi menemukan titik terang. Ke pekan berikutnya lagi para ahli, para pakar mengatakan telah menemukan titik terang. Padahal yang namanya titik akan tetap menjadi titik yang nggak akan pernah menyambung menjadi garis terang. Yang kita tunggu adalah garis terang untuk menjadi terang benderang. Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja saya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada. Polisi telah menemukan titik terang. Pekan berikutnya polisi menemukan titik terang. Ke pekan berikutnya lagi para ahli, para pakar mengatakan telah menemukan titik terang. Padahal yang namanya titik akan tetap menjadi titik yang nggak akan pernah menyambung menjadi garis terang. Yang kita tunggu adalah garis terang untuk menjadi terang benderang. Semua itu tergantung kepada secara langsung dari mulai isu itu muncul saya ikuti dan saya tetap bertahan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Basicnya apa? Adalah dari tadi, meskipun ekshumasinya tidak sempurna, tapi banyak hal-hal yang memang menunjukkan bahwa itu terjadi ya. Oke, tapi kalau kita main detektif nih Pak ya, kita main detektif. Dia kan tidak ada luka kekerasan. Ya. Sidik jari 1. Kunci pintunya dari dalam. Ya. Ini kan kayak kita baca buku detektif Conan gitu kan, Who's the Killer gitu kan. Ya. Nah, dengan keadaan-keadaan seperti itu, apa kemungkinannya orang membunuh tuh gimana kalau keadaan seperti itu? Kunci terkunci. Ya. Oke, berarti kan ini harus satu-satu Pak.
Jadi gini Mas Dedi, Pak Dedi, ini kita sebetulnya si pengolah TKP pertama itu tidak memahami bagaimana prosedur menangani situasi itu. Tadi saya sampaikan kan, ada orang kepala meninggal, kepalanya dililit sama lakban. Berarti dia meninggal dengan apa Pak? Kehabisan udara. Tidak wajar. Oh tidak. Ya. Kalau wajar selesai Pak. Ya kalau. Nah tidak wajar. Kalau tidak wajar, SOP-nya wajib diotopsi. Kalau tidak wajar, wajib diotopsi. Kalau tadi dikatakan tidak ada kekerasan, itu namanya visum luar. Itu yang dilakukan kasusnya Vina waktu di rumah sakit Gunung Jati dianggap kecelakaan. Setelah diekshumasi organ-organ tubuh di dalam, barulah ketahuan di sana ada perkosaan, ada dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Kan dia meninggal karena kehabisan napas. Kehabisan napasnya secara tidak wajar karena dibelit dengan lakban. Yang harus diperiksa apa Pak Dedi? Toraknya. Dari toraknya, paru-parunya akan bisa ditentukan orang ini meninggal setelah atau sebelum dilakban. Setelah atau sebelum. Kalau sebelum 100% pembunuhan. Gak mungkin dong orang mati namanya bisa ngelakban. Kalau dia ngelakban sendiri di sana meninggalnya karena itu, didalami lagi apakah memang ada upaya untuk ya tadi kan ini tangannya begini dengan So it's as simple as that Pak. Berarti kalau kita bisa ngelihat bahwa apakah dia meninggal setelah atau sebelum dilakban itu udah menjawab banyak hal juga. Ya, itu makanya that is the first clue Pak. That is the main clue daripada mengungkap kasus ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah dilakukan? Jadi kalau ini sudah dilakukan Pak, itu tinggal bisa disebutkan bahwa dari hasil otopsi maka bisa disimpulkan korban meninggal sebelum melakukan lakban. Kita lupakan namanya sidik jari itu hanya sebagai the second evidence lah menurut saya Pak. Tapi sidik jari hanya second evidence. Ya, karena kan ini kematian tidak wajar. Tapi nanti sidik jari itu akan melihat daripada siapa yang kemungkinan dicurigai. Tapi ini kan kepada orang ini sendiri, kepada korbannya sendiri, objeknya sendiri. Sehingga kita bisa tahu apakah penyebab kematian orang itu. Dan yang kedua adalah waktu kematian. Time of death-nya ya? Ya, waktu kematian tuh akan dilihat ke belakang Pak. Jam berapa dia ditelepon gak ngomong gitu kan. Jam berapa dia dimatikan. Bisa nanti dikatakan, oh berarti ada orang yang mematikan handphonenya. Nah ditanya lagi kebiasaan. Sebenarnya ini bisa disimpulkan, sudah menurut pendapat saya ya, dari part per part ya, episode per episode press release yang disampaikan oleh kepolisian. Yang terakhir berkaitan dengan lakban, ya sudah dicek, diinvestigasi bahwa lakban memang dibeli sendiri oleh almarhum ya di Jogja, ya hanya untuk penanda bagasi. Kemudian sebelum-sebelumnya disampaikan diketemukan tas yang isinya berupa riwayat kesehatan. Ya, menurut saya ini bisa disimpulkan ya. Oke, sebelumnya juga tidak ada bekas-bekas yang lain, DNA yang lain, sidik jari yang lain ditemukan di pintu atau di badan kecuali sidik jari dari almarhum. Jadi menurut saya ini ke depan bisa saja disimpulkan menurut saya bahwa memang ya diplomat muda ini bundir ya karena alasan kesehatan. Mungkin ya melihat dari episode-episodenya kita bisa melihat ya sama dengan kita kalau melihat sinetron gitu ya kan. Walaupun kadang-kadang sinetron di Indonesia itu susah ditebak, tapi sepertinya ini bisa ditebak. Ini pendapat saya, tapi kita lihat saja bagaimana hasil akhirnya. Mudah-mudahan di press release terakhir kepolisian ini merupakan hasil akhir dari penyelidikan, sehingga tidak lagi menambah spekulasi masyarakat Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia ini tersugesti dengan cerita detektif Conan, dengan ya macam-macam lah persoalan cerita-cerita ya kedetektifan atau film-film yang seperti itu yang mungkin menarik ya. Kita lihat saja lah apa hasilnya.
Polisi pastikan ponsel mendiang diplomat Kemlu Arya Daru yang hilang tak hambat penyelidikan. Polisi memastikan akan tetap mencari ponsel milik diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan yang hilang dan memastikan hilangnya ponsel itu tidak menghambat penyelidikan. Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Ronald Simanjuntak mengatakan ponsel yang hilang tersebut akan dibutuhkan. Ponsel, ya sampai dengan kapanpun akan tetap dicari. Pasti akan tetap ini akan dibutuhkan, kata dia. Senin 28 Juli 2025. Seperti dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Junaidi Saputra. Tapi untuk pengungkapan fakta dan menjelaskan apa yang terjadi, dari penyelidik menyatakan bahwa walaupun handphone hilang tidak menghambat dalam pengungkapan dan untuk menemukan fakta apa yang terjadi, imbuhnya. Sebab kata dia, polisi juga telah menemukan bukti digital cyber dari device lain yang bisa diandalkan. Ada handphone korban, WA, dan emailnya juga. Terus dikombinasikan lagi dengan WA istri, teman, WA yang orang-orang yang sebelum beliau yang bersangkutan ditemukan sudah tidak bernyawa. Itu handphonenya kan semua sudah disinkronkan dengan apa yang terjadi. Saat ditanya apakah penyelidik susah mengantongi isi percakapan atau chat ADP melalui email, Ronald membenarkan. Ya, melalui email yang ada di koneksi laptopnya, kemudian dikombinasikan dengan istrinya, dengan atasannya, dengan rekan kerja, terus yang rekan kerja yang pada saat itu sama-sama belanja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, ungkapnya. Bahkan juga supir taksi juga yang mendapatkan orderan yang untuk mengantarkan order itu juga sudah diambil keterangan, kata Ronald. Dalam kesepakatan ini, Ronald juga menjelaskan pihaknya melakukan gelar perkara kasus tersebut pada Senin pagi secara tertutup. Polisi juga menghadirkan sejumlah ahli dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, di antaranya ahli otopsi, laboratorium cyber, dan sejumlah ahli lainnya. Dari lab cyber itu dihadirkan juga untuk menjelaskan masalah bukti digital, kemudian ahli psikologi forensik untuk melihat untuk nanti kalau menjelaskan rangkaian keseluruhan dari tentang keseharian korban, tentang bagaimana korban dengan hubungan kerja, dan lain-lain bebernya.